Rabbi ya Rabbi, ya Rabbi salimna, Rabbi ya Rabbi. Tauhid tersebut uluhiyah, rububiyah dan tauhid dan asma. Maka sama dengannya dalam zat harus ahad. Bagaimana ahad dalam zat? Ahad dalam zat tidak ada yang menjadikan. Ahad dalam zat tidak ada daripada bahan apa jadi. Kalau tidak ada dijadikan, enggak usah kita nanya kapan ada, hilang teman. Kalau tidak ada bahan, bagaimana potongan? Enggak usah nanya, hilang. Kalau tidak ada di mana dia sekarang, enggak usah nanya, enggak ada tempat. Kalau demikian, kalau masih berat dengan ikatan kita yang bahwa Allah nanti enggak mungkin enggak ada tempat. Aneh dalam Quran. Cobalah pikir, alam adalah nur, Allah adalah nur. Isinya adalah alam itu tidak ada dan Allah itu adalah ada. Allah dalam posisi ada, alam dalam posisi tidak ada. Kalau ingin tanya waktu belum Allah mengijat alam, sebelum Allah menjadikan alam, Allah sudah ada. Di mana dia? Di atas, di bawah, kiri, kanan, bagaimana? Oh, di situ Allah enggak punya apa-apa karena belum ada. Kalau sebelum kita dilahirkan ada, maka sesudah ada juga demikian. Maka Quran dikonsepkan wal zahiru wal batin, wal awwalu wal akhiru, dikonsepkan wal zahiru wal batin. Saya menurut kira-kira wal zahiru wal batin bukan hanya mengetahui isyati dan perkataan, tetapi wal zahiru wal batin sebelum nampak, sebelum Allah mempernampakkan alam. Allah mana depan? Tidak ada depan. Wal zahiru sesudah Allah mempernampakkan alam. Di mana Allah? Tidak ada depan. Kalau sebelum Allah mempernampakkan alam, Allah tidak ada depan. Kita beriman Allah tidak pakai depan. Lalu sesudah Allah menjadikan alam, kita yakini Allah sudah punya depan. Berarti antara lahir dengan batin, antara sebelum Allah menjadikan alam, sesudah menjadikan alam, tidak ada dua rumah. Sebelum Allah menjadikan alam, Allah tak punya rumah. Sesudah Allah menjadikan alam, Allah sudah punya rumah. Ini mungkin hal yang dikhawatirkan. Maka dengan karenanya, apa juga kata-kata Allah yang telah bicara? Saya di sini, saya di sini, saya di sini. Apa-apa yang terhormat coba kita kaji ya. Apakah enggak percaya Allah telah bicarakan saya di sini, saya di sini? Sebelum kita percaya kata-kata saya di sini, kembali dulu, siapa yang kita percaya? Kita percaya itu kalam Allah, kata Allah sendiri yang bicara. Lalu bagaimana dan apa yang dikatakan kalam? Yang dikatakan kalam adalah sifatun qa'imatun bidzati. Yang dikatakan kalam itu satu sifat. Allah ada, Adam ada. Qa'imatun, dia sifat gak bisa pisah dengan Allah. Lalu kalimatun, sifat itu bukan datang kemudian. Kalau demikian Allah telah bicara dengan kalam yang tidak punya huruf, dengan tidak punya suara. Apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana. Apa kata Allah? Kemudian fanduru kata Allah. Apa kata Allah? Aminu man fis samai. Semua kata Allah Taala ini sudah ada. Makna kalam Allah yang nafsi. Aminu man fis samai. Mana kalam Allah yang nafsi? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Coba kita beri arti kalam nafsi bagaimana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Coba beri mana kalam nafsi? Sebelum nuzul dan Quran diturunkan, ada satu makna. Allah menyatakan yang bahwa kata kalam Allah itu nakluk kepada wajib, nakluk kepada mustahil, nakluk kepada harus. Waktu mulalah kalam Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa sudah ada. Yang mana dia? Belum ada, kan dia belum lahir. Kalau dia belum lahir, kemudian lahirlah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini kalam Allah. Kalam Allah ini apa? Ini sudah kalam lafzi. Dalam kaidah usul, dalam kaidah tafsir, tidak boleh perbedaan makna kalam nafsi dengan kalam lafzi. Kenapa tidak boleh beda? Karena kalau beda makna kalam nafsi dengan makna kalam lafzi, bisa-bisa Al-Quran tidak begitu murni. Kenapa? Beda dengan kalam Allah yang nafsi. Justru karena para hadirin dan saudara jemaah yang terhormat, para ulama yang kami muliakan, yang bahwa Quran adalah kalam Allah, adalah ada dua penjelasan kalam kita. Ada
dengan kalam lafzi. Memandang mengingat makna yang ada dalam Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tidak sedikit pun berbeda dengan makna kalam Allah yang tadi, maka huwa yusamma kalam. Mengingat tidak kena alif sudah ada ra, sudah ada ba, sudah ada mim, dia itu dikenakan lafzi. Oleh karena yang demikian, disinilah mungkin tempat perbedaan dan tempat ada perpecahan. Orang yang menyatakan Quran itu hadis, orang yang mengatakan Quran itu makhluk. Kenapa mereka berkata? Karena adalah Quran itu makhluk. Tetapi namun demikian, paham usul ibundikan tidak boleh dikatakan, karena takut akan terjadi penghinaan terhadap Quran yang sudah ada. Kalau demikian berarti misalnya yang terhormat, kalam Allah yang nafsi menunjukkan kepada satu mana dan mana yang dituju oleh kalam nafsi belum ada. Umpama wahwa ma'akum, saya ini beserta kamu. Yang mana kamu? Itu kalam nafsi. Yang kamu itu ada kala tumbuhan, ada kala hayawan, ada kala abudun, ada kala kaya, ada kala kau, wahwa ma'akum. Kalau demikian kita tahu yang tahu kau waktu itu yang mana? Yang mana kau waktu itu? Sudah ada kayu hidup, sudah ada manusia yang duduk, sudah ada ikan yang gede, belum ada. Kalau belum ada berarti Allah Taala berbicara bahwa ma'akum, kemudian sesudah Quran bahwa ma'akum. Kenapa Allah sudah menyatu dengan wahai? Kenapa Allah menyatu dengan kau? Kenapa Allah menyatu kau dulu? Karena itu kata ma'akum, kau yang mana kau hidup kau bertemu. Inilah yang mungkin adalah kata-kata yang ditetapkan oleh Ali karena Allah baca. Karena Allahu wala syai'a ma'a. Allah itu pasti dia ada, tapi tidak terikat dengan apa-apa. Kapan ini? Allah ada sama Allah. Wa huwa al-anan ala alaihi kana. Sekarang sudah lahir kana. Dengan lain wa huwa ma'kum karena Allahu wala syai'a ma'a. Ini adalah kalimat yang dalam kira-kira besar. Wa huwa al-anan ala alaihi kana. Ini sudah kira-kira wa tahir. Tapi wa huwa ma'kum wal batinu awwalun wal akhiru wal zahiru wal batin. Di dalam pandangan keyakinan kita bahwa ma'kum kalam adali yang mana tidak ada yaitu Allah dengan Allah. Kalau sesudah Allah menjadikan dalam mempernampakkan alam di mata kita, jangan juga ma'kum kira-kira telah menyatu ke dalam tauhid, baik tauhid kira-kira benar yang akan menjadi adalah hulul dan ittihad. Apabila terjadi hulul dan ittihad, bagaimana hulul dan bagaimana ittihad itu? Ittihad dua jadi satu, tetapi hulul dua nampak satu. Artinya Allah dan bakaya, Allah berkumpul oleh bakaya dan bakaya Allah. Ini adalah dalam pandangan ini sudah perlu. Bagaimana ittihad tidak ada Allah, tidak ada kayu semua Allah. Lalu pemahaman ini kadang-kadang pemahaman orang ahli arifin dan ini kalau bisa sebaiknya jangan kita campurkan, karena ini istilah mereka yang arifillah. Dengan karena demikian bahasa arifillah jangan sekali-kali kita ikuti, karena itu adalah bukan barang yang wajib kita ikuti, dan jangan kita yakini itu salah. Kenapa? Karena adalah bahasa mereka beda dengan bahasa kita. Karena bahasa orang yang memang makam tinggi ini sudah makam adalah la maujuda illallah. Al-Qidadanya siapa yang ada? Allah. Lain tidak. Kenapa mereka itu menjawab ada Allah pada hati rumah mereka itu ada rumah, ada motor, ada semuanya. Kalau menanya
sesuatu yang wujud, sesuatu yang wujud, yang diapit, kemudian yang diikat dengan dua barang adam, maka wujud itu kan ada. Ini sesuatu yang ada tetapi diapit oleh dua tidak ada. Walau anak rojona, tinggal anak, yang rojona dapat kena ada nabi kesulitan. Maka karena ada pada hari ini bukan ada nafsu amri, tetapi adalah ada hidup ibadi. Mengingat kepada orang itu adalah makamnya makam yang ibadi, bukan makam yang ibadi. Sedangkan kita adalah makam yang ibadi, maka jangan kita gunakan bahasa mereka kalau kita belum sampai kepada tingkat makam mereka. Perhatian saudara jemaah yang terhormat. Demikian pula sebaliknya kalau bisa, jangan kita peluang kepada kira-kira anak-anak yang salah bawaannya nanti. Tidak usah repot-repot lah, karena kalian tidak usah repot belajar saja. Kalau kalian sudah mengaku Tuhan sebagai penginjil alam besar, sudah cukup tauhid kamu. Padahal dalam ibadah mereka itu masih ada adum, dalam ibadah mereka itu masih ada yang bertugas yang bukan Allah, dalam ibadah mereka itu masih ada yang lain. Mereka menganggap saya sudah mentauhid, tetapi dia itu mengaku hanya adalah mentauhidkan di dalam kepemilikan. Tetapi harus lengkap tauhid dalam sisi tidak mulia kepada Allah, lengkap dengan tauhid. Dalam sisi kira-kira kepemilikan sifat Allah bekerja, lengkap dengan tauhid. Kenapa Allah besar dalam kerja? Karena Allah sendiri itu besar. Kenapa kita tidak besar dalam kerja? Karena kita tidak ada besar. Bagaimana maksud dengan besar di sini? Allah Ta'ala ada, bukan dijadikan, maka dia itu besar. Tidak ada dijadikan, maka kita tidak besar. Tidak ada bahan, maka tidak besar. Allah ada, tidak ada bahan, maka Allah itu besar. Nah, kesimpulan di sini, sesuatu yang ada memerlukan kepada lain. Sesuatu yang ada memerlukan kepada lain. Ini memang benar. Ini untuk ada benda ini memerlukan kepada lain. Apa lain? Bahan ini apa? Nah, maaf. Ini ada kuih memerlukan kepada lain. Apa lain? Mungkin terigunya, mungkin kira-kira penjaganya, mungkin telurnya, mungkin bahannya. Kalaulah resepnya 4 macam, dikumpulin 4 macam, lalu diaduk oleh yang buat, jadilah bolu. Sama dengan bolu ini ada lain, jadi bolu ada lain. Kalau jadi bolu, kalau jadi rumah, kalau jadi dia juga ada besinya, ada memang semennya, ada pasirnya, ada semuanya lain. Lalu adalah dia itu baru jadi dia. Kalau demikian, kalau untuk jadi dia harus ada lain, sesudah dia memerlukan kepada lain. Kalau saya mungkin, kalau Allah memang tidak ada bahan lain untuk wujud Allah, kenapa Allah yang sudah ada memerlukan lain? Nah, Tuhan hanya boleh bahan, bukan Tuhan yang hanya harus dikasih bahan. Tetapi tidak ada memerlukan bahan. Bagaimana bahan? Nah, kalau nak boleh, karena dia, karena orang yang cepat dulu. Aku boleh dulu, mana pada aku? Yang boleh kuzi batu, kan boleh kuzi. Bahannya nak boleh. Yang boleh ke tanah, kan ramai, yang boleh keluar. Tetapi yang boleh keluar bahan yang ada pada dia. Cobalah bina, sawah bina, temen bina, anak bina dulu. Dan ayam nak boleh, tak boleh dalam aman. Kalau demikian, apabila datang hubungan rumah, dia orang baik itu, dia pakai kuah lebang atau bernama pakai kuah, lalu kedam-damai. Sebelumnya dia dan anak boleh dan awak dah. Ini kita kembali. Kalau untuk ada memerlukan kepada lain, sesudah ada pasti memerlukan kepada lain. Istilah beraja, nak adanya waktu dia kita, nak adanya waktu haja kita. Banyak pada kita. Benar baru ini. Maka mereka benar dimulai juga. Sedangkan Allah Ta'ala wujud anak pun lain. Kenapa Allah yang sudah wujud memerlukan kepada lain? Ini yang ada. Nah, Tuhan hanya bahan. Bahkan Tuhan yang kadang guna pada beliau dari menghadapkan Tuhan. Sebenarnya sudah berluahan itu. Ini satu kalian. Para hadirin silakan jemaah yang terhormat. Kalau demikian adalah kita harus bisa mendirikan inilah makna qiyamul.
Adapun masa-masa tertentu bukan itu tauhid, tapi itulah alat dan bahan untuk jadi tauhid. Para hadirin sekalian yang terhormat, kalau kita ingin bisa sungguh Allahu Akbar rukun itu salah, sungguh yang bawah adalah syarat kaki badan itu dari salah, sungguh yang bawah kira-kira pakai keluaran itu salah. Oleh kerana demikian baru sampai kepada tujuan terkumpul syariat, terkumpul tarikat, hasillah hakikat. Kalau tanggal 17 Agustus dulu merupakan aturan yang diperlukan oleh negara, harus kira-kira bendera dikibar 17 Agustus bendera Republik. Di mana penyebarannya? Di lapangan bola kaki. Ini hakikat. Harus, karena itu hari bermaksud mereka. Kemudian bagaimana syariatnya? Apa itu hukumnya? Bidayah jauh yang boleh. Kemudian bukan dia. Kemudian harus dari baik dalam dari wajah itu. Sudah berkumpul begini, baik dia dan dia terkenal. Ini ini tarikat. Kalau sekarang belum ada bendera merah putih, itu bukan hanya di lapangan dan di dalam. Kalau mereka memang AL, pengembangannya di dalam. Kalau mereka memang AL, pengembangannya juga di lautan. Maka supaya bendera itu terkibar di pusat laut bagaimana? Benderanya terkibar di udara akan bagaimana? Harus syariat. Apa syariat? Itulah alat gabung dalam laut. Itu syariat. Alat gabung harus ada. Dan harus ada tarikat. Apa tarikat? Alat gabung pakai ilmu. Alat yang telah pakai koyum jerau. Alat teknologi pakai pemeta. Sesudah masing-masing alat digunakan pada tempatnya masing-masing, lalu mereka itu hilang dan berhasillah mereka itu panjang bendera. Sudah sampai ke hakikat. Tapi kalau tak pakai syariat langsungnya terjunlah ke laut pada laut Haudib. Pekan karena tak pakai syariat. Demikian pula akan udara. Apa yang mereka itu juga pakai adalah alat bajunya. Pakai sila lengkap, turun tak bongkarkan. Langsung dia turun sikit. Kalau memang mereka itu bisa melakukan dengan cara di udara. Kenapa bisa? Dengan kena melakukan bendera itu hakikat, tapi melalui syariat dan melalui tarikat. Tarikat itu adalah alat bekerja. Tak mungkin salat diawali dengan Assalamualaikum disurahi dengan Allah Akbar. Tetapi adalah inilah muhtadahatun bin takbiri wa muhtadahatun bin taslim. Kalau demikian adalah sewaktu-waktu bukan salah, tapi kira-kira bukan salah